Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua sehat-sehat aja. Semoga kerjaan kalian beres semuanya. Gue doain semoga semuanya yang positif aja. Gue juga mau terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini, dan yang udah dengerin podcast gue dari yang awal sampai akhir. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan gue juga mau terima kasih buat kalian semua yang udah nge-komen, udah nge-DM, udah nge-email gue. Dan kalau misalkan lo mau support podcast gue, lo bisa support lewat donasi Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Oke, hari ini adalah hari terakhir gue bikin podcast di tahun 2020. Gue doain semoga 2020 kalian ini yang terakhir-terakhirnya ya. Sebelum 2020 berakhir nih ya, gue doain semoga kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk menyambut tahun baru 2021. Dan di akhir 2020 ini gue pengen bikin satu podcast yang mungkin membuat kalian ingin menjadi seorang content creator untuk nge-share nge-share pengalaman kalian, nge-share pengetahuan, ilmu, dan segala macam. Karena gue ngeliat banyak banget orang-orang yang sebenarnya pengen jadi content creator, cuman kebanyakan tuh masih masih takut gitu, masih ragu, masih grogi. Jadi ini tuh bakal jadi podcast lanjutan dari yang sebelumnya yang gue ngomongin tentang jangan takut untuk berbagi. Ini kalau misalnya waktu itu kan gue ceritain pengalaman gue ya, tapi kalau ini gue pure bakal nyeritain ilmu yang gue tahu aja tentang tentang menjadi seorang content creator gitu. Nah, sekarang kan lagi zamannya content creator ya. Zaman sekarang itu mulai banyak page-page di Instagram atau di Twitter yang gunanya itu untuk nge-share entah itu humor, komedi, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu sharing self development seperti podcast gue atau yang lain-lainnya. Itu kan sekarang lagi zaman ya. Dan mungkin siapa tahu kalian itu pengen jadi orang yang suka nge-share juga, dan mungkin lu pengen tahu apa sih rasanya dan bagaimana menjadi seorang content creator yang content creator yang bisa dipercaya sama orang gitu, atau yang tidak membuat orang-orang tuh kesel sama lo gitu kan. Karena kebanyakan takut karena itu kan. Kebanyakan takut kalau misalkan takutnya ntar gue salah nge-share, gue malah dibully habis-habisan atau gimana gitu kan. Nah, gue pengen ngasih tau aja ke kalian gimana caranya supaya lo itu bisa lah jadi seorang content creator yang baik gitu di zaman sekarang. Ya mungkin gue juga tidak sempurna sih menjadi seorang content creator, cuman mungkin ini dari based on experience gue aja gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke inti dari podcast hari ini. Yang pertama, gue mau ngomongin dulu tentang content creator dulu ya. Jadi kalau misalkan zaman dulu ya, content creator itu kan cuman kebanyakan ada di TV. Yang dimana content creator zaman dulu itu kayak misalkan mereka tuh bikin acara yang budgetnya cuman lumayan gede juga. Bikin acara tentang self development juga dulu ada sih, cuman kan itu kan harus nunggu di TV dulu gitu ya. Terus ada juga content creator yang kayak bikin acara TV tentang humor, tentang apa lagi ya, banyak lah. Contoh kalau misalkan lu ngomongin tentang kayak OVJ gitu kan, itu kan masuknya ke sebuah konten, tapi konten zaman dulu, zaman di TV gitu. Menurut gue itu masuknya kontennya, yang dimana tujuannya untuk menghibur para penontonnya. Nah, tapi zaman sekarang itu mulai banyak nih content creator yang dia tuh bikinnya tuh di Instagram aja, yang gratis-gratis aja, tapi sebenarnya dia tuh punya banyak banget ilmu dan pengalaman yang bisa di-share ke lu semua. Yang dimana menurut gue itu tuh sangat bermanfaat buat hidup kita di zaman sekarang. Apalagi kalau untuk kita nih ya, yang pasti setiap kali kan pasti membuka sosial media, ya nggak? Dan itu tuh bener-bener bisa membantu hidup kita tuh menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Nah, ditambah di zaman sekarang juga kan ada yang namanya fitur repost. Kalau misalkan di Instagram atau di Twitter tuh ada fitur retweet gitu kan, yang dimana kita tuh bisa nge-share ulang konten-konten yang kita lihat. Terus kita nge-share ulang supaya dilihat sama teman-teman kita atau keluarga kita. Dan ada juga fitur-fitur kayak misalkan algoritma dari Instagram atau algoritma dari Twitter, yang dimana algoritmanya itu membantu lo untuk mendapatkan atau mencari konten creator yang memang cocok sama lo. Contoh, lo adalah orang yang suka mencari tentang
konten tentang antariksa misalkan. Nah, si algoritmanya itu membantu lu supaya lu itu mendapatkan konten-konten tentang antariksa terus gitu. Gimana caranya supaya lu itu mendapatkan page-page di Instagram atau di Facebook atau di Twitter yang dimana dia tuh memberikan informasi mengenai ilmu antariksa misalkan seperti itu. Nah, dari situ tuh mulai muncullah bibit-bibit atau permulaan di mana banyak banget orang-orang yang pengen belajar untuk menjadi seorang content creator, ya nggak? Dan di situ tuh lah dimana kebanyakan orang juga mulai takut untuk menjadi seorang content creator karena mereka kira yang namanya content creator itu kan kadang suka ada aja gitu yang dia tuh dihujat atau dibully, di cyberbully sama banyak orang gitu kan. Dan mereka tuh takut kalau misalkan ada kritikan dari orang lain yang membuat mereka tuh merasa salah gitu. Nah cuman ini menurut pengalaman gue aja ya. Menurut pengalaman gue kalau misalkan yang namanya content creator itu kan memang kerjaannya lu tuh mau sharein konten gitu. Tapi emang ada aja beberapa orang yang dia tuh salah nge-share hingga akhirnya apa yang dia bikin itu membuat marah banyak orang dan akhirnya ya lu harus klarifikasi dan minta maaf gitu kan. Tapi gini loh, gue selalu berpikir hal seperti ini. Ketika lu itu masih takut untuk nge-share apa yang lu pengen sharing ke orang lain gitu ya, di saat itu juga ada loh orang-orang di luar sana yang sebenarnya dia tuh sangat berterima kasih dengan konten lu gitu. Dia sangat berterima kasih dengan apa yang lu sharing ke sosial media gitu. Bahkan ketika lu sebenarnya merasa takut di balik layarnya gitu. Karena entah kenapa ya, karena meskipun gue bikin konten seperti sekarang aja, ada beberapa orang yang gak suka dengan konten gue, tapi ada beberapa orang yang dia tuh sangat suka dengan konten gue dan berterima kasih dengan konten gue. Jadi menurut gue kayak apa ya, yang namanya content creator itu pasti ada dua sisi sih. Ada si pro, ada si kontra. Dan itu tuh udah sebuah hal yang sangat lumrah dan normal gitu. Kalau misalkan kita di dalam dunia ini pun, meskipun lu tidak menjadi seorang content creator, pasti ada orang yang suka dan gak suka dengan diri lu gitu. Dan itu adalah hal yang sangat pasti terjadi di dalam hidup ini. Menurut gue seperti itu ya. Nah, mungkin lu penasaran nih, gimana caranya sih jadi orang yang bisa bikin konten gitu kan, menjadi seorang content creator tuh kayak gimana sih gitu. Nah, yang pertama yang bakal gue bilang ke lu adalah lu harus jadi diri lu sendiri. Lu nggak boleh impersonate atau pengen seakan-akan kayak lu orang yang seperti si orang ini gitu. Kayak lu nggak boleh imitasi lah istilahnya. Kayak lu nggak bisa menjadi orang lain di dalam sebuah konten itu. Lu harus bisa jadi diri lu sendiri kalau misalkan lu itu pengen si konten lu itu bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Karena gue nggak mau kalau misalkan gue nge-sharing pengalaman orang lain ke lu gitu. Karena jatuhnya kayak gue bullshit doang gitu. Kayak gue cuman ngomong sesuatu yang udah di-share sama orang lain, tapi gue share ulang ke lu supaya gue dapet benefitnya, kayak gitu. Gitu kan jatuhnya kan kayak lu ngejual lu ngejual omongan doang gitu, kayak lu ngejual perkataan lu doang gitu. Dan gitu gue sangat tidak suka seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut gue, lu harus research dulu yang lu bakal omongin. Lu harus mau gitu. Mencari tentang hal tersebut gitu, mencari tentang apa yang lu pengen omongin. Contohnya misalkan lu pengen ngomongin tentang pesawat terbang, ya lu harus cari dulu tentang pesawat terbang sampai sedetail mungkin, baru deh lu share ke orang lain gitu, supaya apa yang lu omongin itu ada faktanya dan ada kebenarannya, supaya lu tuh nggak asal ngomong dan nggak asal bicara gitu. Dan habis itu jangan kebanyakan ngomongin tentang diri sendiri, kecuali lu bikin konten tentang curhat gitu, atau tentang ceritain tentang diri lu sendiri, kayak misalkan gua gitu. Kalau misalkan ngomonginnya tentang ilmu yang kayak misalkan level up yang gue gitu kan, itu kan gue jujur lebih ngomongin ke ilmunya ketimbang gue nge-share tentang diri sendiri dulu gitu kan. Ketimbang gue nge-share tentang diri gue terus, ya mending gue share ilmunya aja. Karena kebanyakan orang tuh pengen diberikan dorongan ketimbang diberikan rasa insecure gitu. Karena kalau misalkan lu kebanyakan ngomongin tentang diri sendiri, ujung-ujungnya ya orang bakal ngerasa kayak, oh ini orang lebih hebat dari gue, udahlah gue nggak usah maju deh, gue diem aja deh, gue dengerin apa yang diomongin aja kan gitu jadinya. Karena kalau misalkan lu nge-share lebih ke ilmunya, orang bakal lebih mikir untuk mempraktekannya gitu. Nah, itu dari apa yang pengen gue share dari bagaimana sih jadi orang yang bisa nge-sharing ke orang lain, atau bisa dibilang kalau di zaman sekarang jadi content creator gitu. Nah, untuk penutupnya,
memang ada sih beberapa content creator yang dia tuh dihujat lah karena dia salah ngomong, tapi menurut gue itu bukan jadi salah satu sarana untuk lu gak mau mencoba gitu. Tapi menurut gue itu harus menjadi salah satu sarana untuk lu belajar, supaya lu tidak mengulangi kesalahan dia dan lu bisa lebih baik dari dia di masa depannya. Terus yang kedua, tidak ada content creator yang sempurna. Kalau misalkan lu mau tahu, gue pun bukan orang yang diri gue tuh udah ke develop sepenuhnya gitu, belum. Gue masih banyak harus belajar juga. Tapi gue nge-share pengalaman gue aja dulu, pengalaman gue dulu ke kalian, yang dimana pengalaman itu tuh pengalaman gue yang dulunya itu gue buruk, terus gue share baiknya gitu ketika gue sudah memperbaiki hidup gue. Nah itu yang gue share. Gue bukan nge-share tentang apa yang gue belum kerjain, tapi justru apa yang sudah gue kerjain meskipun itu belum sempurna gitu. Nah yang terakhir, gue pengen ngasih tahu ke kalian aja, di dalam hidup ini kita tuh nggak tahu endingnya seperti apa. Ada orang yang bilang kalau misalnya kita udah meninggal kita bakal masuk surga, ada yang masuk akhirat, ada yang masuk ke sebuah dunia antah berantah, atau ternyata kita hidup di dalam sebuah simulasi atau semacamnya. Setiap orang kan punya pandangan yang berbeda-beda ya nggak? Tapi ada satu pandangan yang sama di dalam setiap manusia, yaitu adalah kalau misalkan kita tuh sekarang ini sedang berjalan di sebuah hutan belantara yang sangat lebat banget. Kita nggak tahu endingnya di mana. Tapi at least ketika lu nge-share sesuatu yang emang lu punya di dalam kepala lu share lewat sosial media, lu share ke orang lain, itu seakan-akan kayak menjadi survival guide atau menjadi buku panduan untuk orang-orang yang dia tuh baru datang melewati jalan yang lu lewati tadinya gitu. Jadi ketika lu meninggalkan buku panduan itu di belakang, dan di orang belakangnya lu itu membaca buku yang lu tinggalkan, itu bisa berguna buat dia. Berguna buat apa? Berguna untuk dia mengikuti jalan lu yang baiknya gitu, mengikuti jalan lu supaya mereka tuh nggak tersesat lagi gitu. Jadi intinya kita semua tuh lagi berjalan di sebuah hutan belantara yang bener-bener entah berantah gitu ya. Kita nggak tahu endingnya di mana. Tapi kalau misalnya kita bisa meninggalkan petunjuk buat mereka gitu ya, kita bisa meninggalkan petunjuk buat orang-orang di belakang kita supaya nggak tersesat, ya kenapa tidak? Itulah yang menurut gue yang namanya content creator gitu. Ya cuma 12 menit nih. Ini level up paling cepat yang pernah gue bikin sih. Jadi sampai sini aja podcast gue hari ini. Kenapa gue pendek? Karena maksudnya kenapa podcastnya pendek gitu ya, karena ini podcast untuk menutup akhir tahun 2020 dan sampai jumpa lagi di tahun 2021. Selamat tahun baru. Gue sampai lupa mau ngomong apa. Selamat tahun baru buat kalian semua. Make sure 2021 adalah tahun yang bisa menjadikan kalian lebih baik lagi dari sebelumnya. Sampai sini aja podcast gue hari ini. Thank you buat kalian semua. Gue Joshua dan goodbye.